Bapak Ketua Komite, Bapak Dr. Anas Najar dan beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Pandeglang 1 yang terhormat, hadirin dan tamu undangan, dan siswa-siswi SD Negeri Pandeglang 1 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi dengan tema kita wujudkan berdirinya saya di sini selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah mau ikut serta menjadi panitia mulai dari acara dari hari Kamis ya, Kamis, Jumat sampai hari ini, yang mana hari Kamis dan Jumat itu telah kita laksanakan yaitu perlombaan. Tujuannya diadakannya perlombaan yaitu untuk melatih mental anak-anak kita agar terbiasa untuk mau maju ke depan ya. Kita doakan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyiapkan tempatnya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan berterima kasih kepada para bapak ibu wali murid yang sudah menyisihkan rezekinya untuk ikut serta menyumbangkan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan sebagian rezekinya dibalas oleh Allah yang setimpal, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها وتروا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Korwin Disdikpora Kecamatan Pandeglang Ibu Dr. Hajah Nonsopaya MPM. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Hashimi selaku penceramah pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ketua Komite Sekolah beserta jajaran, serta bapak-bapak ibu yang kami hormati, dan bapak ibu-ibu wali murid SD Negeri Pandeglang 1 yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul untuk menanyakan
perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Yaumil Akhir, sebagai Nabi Rahmatan lil Alamin dan sebagai Nabi akhir zaman. Salawat serta salam juga semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah bahwa kami di sini sebagai warga SD Negeri Pandeglang 1 bekerja sama dengan Paguyuban SD Negeri Pandeglang 1 mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tujuannya adalah untuk supaya anak-anak kami hafal, ingat dan menjadi memperdomani, memberikan suri teladan dari Nabi Muhammad SAW untuk diamalkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhir zaman. Kemudian kami juga sengaja melakukan memperingati Hari Maulid Nabi ini juga dengan lomba-lomba, karena seperti sudah tadi dikatakan oleh Ketua Panitia, untuk mendidik, membimbing, memberikan bimbingan kepada anak, arahan dan motivasi supaya mereka lebih mendalami lagi terhadap ajaran-ajaran Islam. Karena yang kami lombakan adalah lomba azan, lomba tahfidz Quran, kemudian lomba Firdacil, dan yang untuk lebih meriahnya dengan lomba fashion show busana muslim, agar mereka lebih melekat lagi untuk memakai busana muslim, karena ini adalah wajib untuk kita sebagai kaum muslimin muslimat. Kemudian juga mudah-mudahan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu paguyuban yang telah sangat-sangat membantu kami demi lancarnya acara ini. Karena apa Pak? Kami menyerahkan kepada paguyuban segala sesuatu untuk konsumsinya. Karena kami di sini sedang terlihat juga kami sedang membangun. Alhamdulillah. Ketika kami mau mengadakan maulid ini, alhamdulillah sampai ke ruangan ini selesai. Walaupun tadinya kami sebelah sana kemarin itu, tapi ternyata bisa untuk sampai sini bisa dipakai untuk pelaksanaan ini. Juga mungkin rezeki dari Allah juga, karena ini kami pelaksanaan resepsi bisa membuka kelas yang sudah selesai direhab. Ibu kami juga memohon doa kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan rehab ini juga bisa selesai pada waktunya. Jadi itu saja mungkin sambutan dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekarang ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhir zaman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan pengumuman juara-juara lomba yang akan disampaikan oleh Ibu Ratu Yani Masriani SPD SD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Kormin, Bapak Haji Hashimi, dan bapak-bapak dari jajaran komite yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini mungkin ya pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh anak-anakku sekalian, hasil dari lomba-lomba yang kita adakan dari tanggal 13-14 kemarin ya. Lomba-lomba itu antara lain adalah lomba azan. Lomba azan ada dua kategori, yaitu kelas rendah, kelas 1 sampai 3, dan kelas tinggi 4 sampai 6. Terus lomba Firdacil yang diikuti oleh kelas atas dari kelas 4 sampai kelas 6. Tahfidz Quran dari kelas 4 sampai kelas 6, dan fashion show yang dilaksanakan dari kelas 1 sampai 3. Untuk pemberian hadiahnya mungkin dilaksanakan nanti di akhir acara. Sekarang hanya pengumuman saja. Jadi yang mendapat kejuaraan mohon jangan dulu pulang ya. Kita umumkan juara lomba adan
juaranya. Untuk kelas atas, juara yang pertama Fadlan dari kelas 5B. Juara kedua Riji kelas 5A. Juara ketiga Fredias dari kelas 4A. Sementara kelas 6 belum juara. Nanti tahun depannya di SMP. Untuk juara Pildacil yang diikuti oleh kelas 4 sampai 6, juara ketiga Siti Silki dari 4A. Juara kedua Sidik dari kelas 6A. Juara pertama diraih oleh siapa? Najwa 5B. Selamat untuk juara Pildacil ya. Sekarang kita lanjut ke juara Tahfidz Quran. Juara ke-1 siapa? Ibnu dari kelas 5. Selamat. Juara kedua Syifa 5B. Juara ketiga Asyad Sow. Ini yang paling meriah ya. Banyak penontonnya ada kurang. Juara ketiga nomor 32. Siapa tuh? Nggak ada namanya. Rahasia. Silakan. Yang nomornya 32 silakan. Juara kedua nomor 26. Siapa? Nah, yang merasa pakai nomor 26 juara kedua ya. Juara yang pertama laki-laki nih. Udah ketebak? Nomor 9 ya. Nah, itulah juara-juara yang telah diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biar lebih mantap ya, anak-anak masih ada yang jalan-jalan tuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwa pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di SD Pandeglang 1 di ruangan yang luar biasa nyaman, baru ini ya, Bu Kepala ya. Kalaupun belum finishing tetapi alhamdulillah bisa digunakan hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kami mengapresiasi kepada Paguyuban. Mana tepuk tangannya untuk Paguyuban? Paguyuban wali siswa. Berdasarkan informasi dari Bu Kepala Sekolah tadi, dari panitia, bahwa kegiatan ini bisa terselenggara atas dukungan dari Paguyuban. Betul Ibu Bapak? Alhamdulillah. Kemudian juga Dewan Guru yang tidak mengenal lelah dan capek untuk mendidik putra-putri kita di sini. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kalaupun ada tidak belajar di kelas, tetapi hari ini juga sama. Kita sekarang sedang belajar juga, nanti Pak Ustadz akan menyampaikan ya materi yang lebih detail ya. Hanya Ibu sebagai pengawas, sebagai kormit sangat senang dan bangga. SD 1 ini SD yang go nasional bahkan go internasional dengan YouTube-nya Pak Y
SD 1 itu bisa diakses di seluruh dunia. Bisa tahu apa yang dilakukan guru-guru SD 1, orang tua, komite dan tokoh masyarakat. Gebiar bendera ternyata nyampe ke Sulawesi Barat, Kalimantan, ibu ditelepon karena ada foto ibu di sana. Ya. Seperti apa itu kegiatannya akan sampai semeriah itu. Gebiar bendera SD 1 yang pertama, tepuk tangan. Terima kasih ya. Itu berkat dukungan orang tua semuanya. Walaupun tidak ada yang mengapresiasi, tapi tetap semangat. Kak Andi ada di beberapa media, ya. Kami bangga. Itu berkat Pak Yedi dan guru-guru semuanya. Kemudian ibu bapak ini bangunan, ya. Halo. Bangunan ini adalah bentuk kepedulian siapa? Pemerintah. Tadi orang tua sudah luar biasa, ya. Pemerintah kalau kita dipinta iuran untuk membangun ini siap? Siap? Siap, hebat tuh Pak Ude, siap katanya, ya. Jangan sampai terjadi di SD di sebelah sana. Karena pendidikan tanggung jawab 3 komponen. Udah sering saya ngomong seperti ini, Bu Kepala ya. Yang pertama adalah tanggung jawab keluarga. Kalau keluarga mah sudah jelas sebagai madrasatul ula dan pendidik yang utama dan pemula, sudah tidak diragukan orang tua mah. Saya aja berdiri di sini berkat bimbingan, berkat didikan orang tua dan para guru. Ya. Kemudian tanggung jawab pemerintah. Nah, ini buktinya. Orang namun dipinta iuran jangan bangun jika ada rame bukan ya. Tapi untuk SD 1 nggak akan rame, saya yakin ya. Yang terakhir tanggung jawab masyarakat. Ini buktinya di SD 1 sudah ada. Karena komite paguyuban adalah bagian dari masyarakat. Berarti di SD 1 sudah yang 3-3-nya ya. Hanya ke depan insya Allah mudah-mudahan lebih meningkat lagi peran sertanya. Siap Bu, kalau Ibu Kepala dan komite ada program siap mendukung? Halo orang tua siap mendukung? Siap, bangunannya udah dari pemerintah nih. Toilet cantik dari pemerintah. Apa lagi? Musola dari pemerintah. Nanti silahkan komite dan sekolah untuk melengkapi sekolah ini silahkan diprogramkan ya. Karena di sini peran serta orang tuanya luar biasa. Bilih hoyong ada no taman gitu no aya kolamna. Ya. Bilih hoyong nanti meser drum band. Mau nggak beli drum band? SD 1 mau beli drum band? Kok diam saja? Sekelas SD 1 ya. Sekelas SD 1 harus sudah layak punya drum band. Mau? Mau tuh Bu Kepala. Orang tua mau? Dina bos ayah teh kanggo kasih drum band? Ayah ya. Saya di SD 3 dulu kebeli drum band dari Bapak Yedi tuh. Kebeli drum band dari orang tua. SD 4 drum band juga dari orang tua Bu Hidayah. Karena Bu Kepala ini pernah jadi guru di SD Pandeglang 4. SD Pandeglang 1 mau drum band? Silakan, kan namanya juga nanya ya. Kalau mau silakan musyawarahkan. Intinya dukungannya adalah dari orang tua siswa. Mudah-mudahan ibu bapak para orang tua yang telah menyumbangkan pikiran, dana, tenaga akan menjadi ladang amal kita di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Jadi sekali lagi dari saya sebagai pengawas, sebagai komin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya. Di SD 1 ini setiap peringatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam selalu dirayakan. Itu sebagai bukti bahwa memang komite kepala sekolah punya program yang memang sudah terstruktur. Tidak asal. Oh saya tahun ini mau begini, tahun ini mau begini. Ya. Saya di sini baru setahun, pas Oktober setahun di Pandeglang. Tapi asli orang Pandeglang ya. Saya jadi guru dengan Pak Yedi di SD 3 18 tahun. Ya. Mudah-mudahan SD 1 ini setiap hari selalu ada kreativitas ya. Karena moto kita adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya ada
peningkatan, tidak jalan di tempat. Tadi anak-anak kita, ibu bapak, saya terharu ya. Mereka yang sambung ayat itu adalah memang pertama saya kesini Pak Ustadz, saya menginginkan ada sambung ayat. Dan yang pertama kali adalah SD 1. Apresiasi lagi untuk SD 1. Kemudian SD 4 mengikuti. Yang saya lihat baru 2 SD. Target saya masih 23. Ya. Setiap ada acara saya selalu meminta sambung ayat biar mereka termotivasi. Terima kasih Bu Kepala, guru-guru ya. Mudah-mudahan kalaupun bukan kita yang ngaji, kita dapat pahala ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan banyak yang saya paparkan. Pertama adalah tadi saya menanggapi apa yang dipaparkan oleh penguasa itu. Insya Allah Bu, selama sekolah sesuai dengan harapan kami komite mendukung. Itu yang pertama. Walaupun itu ada beberapa masalah, ada pungutan hilya, ada pungutan yang ditentukan, ada pungutan yang masuk dari bos. Terbatas Bu, uang bos mah ke KBM. Hari kegiatan percaya Bu, paling berapa persen? Insya Allah Bu, selama itu masih dalam jalur pendidikan, dalam rangka mendidik anak-anak kami menjadi anak yang pintar, anak yang bermartabat, dan anak yang mempunyai kualitas yang akan datang, kami akan mendukung. Contohnya, tadi kita lihat anak-anak kami sudah memberikan kegiatan dari mulai pengajian, sebagainya. Itu salah satu Bu, salah satu pendidikan kepada anak-anak yang masih dini. Salah satunya itu, karena salah satu misalnya mental Bu, lama besar panjelema eta ngaweudeun Bu. Tapi insya Allah dididik dari sekarang, masuk ke panggung, berbicara dan sebagainya. Insya Allah akan terbiasa nanti sampai ke depan. Mudah-mudahan Bu, dengan ada kegiatan-kegiatan semacam ini, mudah-mudahan ini akan dicapai oleh anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang buah dukuh, buah pare. Cakep. Beli daun salam jeung aliwat. Ieu geus tara runduh tasarare ieu ngajawab salam, tidak ada yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kayak odol, kalau sudah dipencet baru keluar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa anzalal qur'ana bi afsahil lisan sayyidina Muhammadin bin Adnan sallallahu alaihi wasallam ala mumarid zuhuri wal azman. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, man anfaqa dirhaman
faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Wa qala Umar radhiyallahu man adama maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ahyal al-Islam. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. MC, pengatur acara yang saya hormati, kepala sekolah juga yang saya hormati, Bapak Ketua Komite juga yang tak lupa yang sering bertemu ngariung di dari tangga. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di sini Pak. Juga para dewan guru yang saya muliakan, yang mudah-mudahan semuanya itu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah rezekinya Allah Subhanahu wa taala, akan kembalinya ke Allah husnul khotimah. Para bapak-bapak dan adik semuanya, dengarkan tulis, insyaallah di akhir ini ada hadiah untuk beli es Magnum. Di sini ada hadiah, ada 6 amplop untuk beli es Magnum. Dengarkan, nanti terakhir ada pertanyaan. Kalau pertanyaan terjawab, insya Allah dikasih hadiah. Makanya jangan ribut dan jangan ngobrol. Kalau ribut dan ngobrol adik-adik, anak-anak, tidak akan ada mengasihkan atau pemberian hadiah, dibatalkan. Kalau ribut tidak mendengar. Gimana? Setuju? Dibatalkan saja? Saya mah mendoanya mudah-mudahan dibatalkan. Siap mendengarkan? Janji? Janji palsu. Insya Allah dengarkan baik-baik, jangan ribut, baik yang di dalam ataupun yang di luar. Insya Allah ada 6 amplop untuk beli es Magnum pulang ke rumah dan es teler. Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya, kalau kita bilang mauludan, ada yang kata maulud, ada yang kata maulidan. Itu diambil dari kata dasar walada yalidu, waladan wildatan waldatan, miladan. Ya, kalau milad itu isim zaman, artinya waktu lahir. Kalau mauludan dilahirkan maknanya. Mau mana aja silahkan, gak jadi masalah. Nih kita ini mengadakan maulid ini, kalau setiap tahun misalkan ada, ini dilaporkan kepada Rasulullah. Sebab Allah menciptakan malaikat, ya. Allah menciptakan malaikat khusus satu, bisa pendengarannya sedunia. Itu dilaporkan ke Madinah oleh malaikat. Jadi Allah menciptakan malaikat, setengah dari keterangan menciptakan malaikatnya di setiap gang. Berarti berapa triliun malaikat yang dibuat oleh Allah, yang diciptakan Allah untuk melaporkan kepada Kanjeng Nabi yang membaca sholawat dan yang menjalankan memperingati maulid Nabi. Juga ada setengah keterangan mengatakan bahwa Allah menciptakan malaikat di atas kuburan Kanjeng Nabi di Madinah. Itu tugasnya mendengar, melaporkan kepada Kanjeng Nabi orang yang menjalankan, melaksanakan peringatan maulid Nabi. Itu dilaporkan ke sana. Ada namanya kitab Duratun Nasihin, di situ ada. Yakin kita. Makanya kalau nggak ada misalkan setahun, wah kemana ini SD 1 Pandeglang nggak ada muludan, Covid. Itu lapor ke sana. Malaikat Kanjeng, para dewan guru dan murid SD 1 Pandeglang dan paguyuban Kanjeng Rasul menjalankan, memperingati, membaca sholawat kepada Rasul. Itu dibalikan lagi, silakan, insya Allah akan mendoakan juga Rasulullah. Itu lapor setiap yang kita jalankan. Makanya kalau misalkan absen dalam setahun, waduh kemana ini SD 1 nggak ada lagi nih ulang tahun perayaan maulid Nabi. Itu diantaranya.
Itu yakin sampai ke sana keterangan. Apa sebabnya? Waduh, Rasulullah ini kan Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Anam di antaranya. Banyak perilaku-perilaku yang harus kita contoh, uswatun hasanah namanya. Itu di antaranya. Sebenarnya kalau kita bilang, jangan bilang dulu keterangan lah sebenarnya harian. Yang kita pegang aja harian keterangan-keterangan secara bahasa Indonesia belum tentu. Makanya coba adik-adik ada yang tahu apa dasar dharma nggak di sini? Siapa yang apa dasar dharma ke depan? Siapa yang bisa dasar dharma dikasih hadiah di satu. Tapi harus hafal satu amplop untuk orang yang dasar dharmanya hafal. Silakan ke depan. Satu orang yang hafal dasar dharma, silakan. Masa ada yang hafal dasar dharma, Bapak Yedi gimana ini? Waduh. Ayo coba. Coba ke sana. Ya, dasar dharma pramuka. Dasar dharma. 1. Takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta Allah dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Berani, terampil, berani dan suka bermusyawarah. 10. Suci dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan. Wow. Kurang lancar ini. Kurang lancar. Ini deh. Kenapa saya dasar dharma begitu? Ya kebetulan saya pernah community development kind 1993. Jadi pernah kegiatan pramuka sedunia gitu. Community development camp. Itu kegiatan pramuka sedunia di Malang tahun 1993. Jadi kebetulan kita duta dari Pandeglang. Gitu ya, harus bisa bahasa Inggris karena yang hadirnya pada waktu adalah sedunia. Gitu. Tuh, the first community development camp waktu di Malang. Kebetulan juga kami juga pengurus Dewan Kerja Cabang pada waktu itu. Cuman sambil mondok. Gitu. Itulah diantaranya kata adik kita tadi, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya takwa intisalul awami wazdinabun nawahi. Intisal bisa menjalankan semua perintah Allah. Intisal wazdinabun nawai, menjauhi segala larangan Allah. Jaminan Allah surga itu diantaranya. Sebenarnya itu kata-kata itu mudah dikatakan sebenarnya. Dunia akhirat sebenarnya kalau bisa menjalankan dasar dharma gitu. Jangan dulu lo bilang hadis dan Quran dulu. Bisa itu aja. Sampai 10, belum lagi trisetia, belum lagi duit dharma. Itu orang jangan dulu bilang hadis dan Quran, sudah bilang itu aja, waduh cager tajelaman mereka. Sehat pokoknya, senang dunia akhirat, nggak bakalan susah, nggak bakalan fakir kalau bisa menjalankan itu. Di antara yang terakhir, suci dalam pikiran dan perbuatan, suci bersih, tidak ada suudon. Tegoreng sangka kabatur, husnodon saja. Itu enak di tetangga, di masyarakat. Kalau kita sampai ke sana sebenarnya, itu kalau bilang dasar dharma. Rela menolong dan tabah, patuh dan musyawarah, patuh pada orang tua, patuh kepada negara, patuh kepada agama. Waduh, itu sebenarnya banyak sebenarnya yang kita jalankan. Ada di antaranya, kalau kita sebutkan pasti tahu orang mantan kepala dinas, mantan staf ahli, mantan BKD provinsi,
itu yang dipegangnya itu kok jujur sampai jadi staf ahli, itu yang dipegangnya itu udah setia. Demi kehormatanku, janji kehormatanku, itu sampai dari bawah kerja yang dipegangnya itu sampai jadi staf ahli gubernur, jadi kepala BKD di provinsi. Yang pegangnya enggak, dia mah nggak sekolah, nggak bukan santri, tapi dipegangnya itu jujurnya, dasar dharma itu dan setia. Itu pengalaman ada seseorang. Kembali kita ke Mauludan. Adanya kita mengadakan peringatan Maulud ini tidak ada lain, kita rasa cinta kepada Rasulullah, rasa kita ingin mendapatkan pertolongan di hari kiamat, sebab kita manusia akan dikembalikan kepada Allah, sebab kita manusia akan dikembalikan kepada Allah sesuai dengan amal ibadahnya. Itu diantaranya tujuan kita Maulid Nabi sebenarnya. Apa? Sayyidul Makhlukat. Rasulullah itu Sayyidul Makhlukat, rajanya semua makhluk. Sayyidul Anam, rajanya semua manusia. Itu Kanjeng Nabi. Semua alam dunia ini, akhirat, malaikat, apapun yang barang ciptaan Allah itu, semuanya dari asal nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya kita sesuai dengan tadi apa hadisnya, man adoma maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa saja yang mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi, kuntu pasti syafi'an, akan memberi pertolongan pada orang itu yang memberikan apa tadi, misalkan sumbangan, memberikan sedekahnya, itu ditulis oleh malaikat, akan disetorkan kepada Kanjeng Nabi. Diantaranya itu satu-satunya jalan kita. Memang ada yang membid'ahkan, ada yang tidak pakai, ada. Silahkan aja, itu hanya keyakinan. Ada yang bilang begini, buat apa Rasulullah mah udah pasti selamat dan tidak berdosa, nggak usah baca sholawat katanya. Betul, Rasulullah itu dosa awal dan akhirnya sudah diampuni sama Allah. Betul, tidak. Kembalinya doa kepada Rasulullah itu kembalinya ke kita sebenarnya. Betul, kembalinya ke kita seperti kita membaca sholawat, itu kembalinya ke kita, bukan kepada Rasul. Sebenarnya apapun yang dilakukan oleh kita ini Maulid, kembalinya pertolongan nanti. Apa di alam mahsyar orang akan dikumpulkan semuanya, dari umat Kanjeng Nabi sampai umat Nabi Adam. Di sana akan berkumpul sambil telanjang, tidak ada yang pakai yang sama juga. Satu helai benang pun tidak ada yang memakai pada waktu nanti. Itu kita membutuhkan amal ibadah. Selain amal ibadah, di sana kita minta pertolongan kepada Rasulullah. Jadi kalau ribut saja uang tidak akan dibagikan. Kedengaran gak ini? Nah, tuh, kembali. Nah, itulah kita adanya Maulid Nabi. Mana ayat Quran yang menerangkan diutus Rasulullah? Tadi sudah dibacakan. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan aiman ursilta ilaihi. Itu tafsirnya yang dalam surat Al-Isra dan surat tafsir Shawi begitu. Saya utus kamu Muhammad, ya ayyuhan nabi, hei, ingat kamu Nabi. Kata Allah, inna arsalnaka, saya utus kamu syahidan, akan menjadikan saksi kepada orang, kepada dunia yang kamu diutus oleh saya, kata Allah, kepada orang itu. Nah, nanti di akhirat itu kita akan disaksikan oleh Rasulullah. Artinya akan diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Itu harapannya. Jangankan kita, Bu, adik-adik semuanya, nabi-nabi sejen juga mengharapkan pengen jadi umat Kanjeng Nabi. Di antaranya Nabi Isa akan turun pada akhir zaman. Itu turunnya jangan di Timur Tengah di waktu subuh jam 4, insya Allah turunnya itu akan mengikuti jadi umat Kanjeng Nabi. Di antaranya Nabi Musa sampai bilang kepada Allah pengen jadi umat Kanjeng Nabi. Kita di sini yang cinta kepada Rasul, adanya kita mengadakan Maulid Nabi itu sudah menunjukkan kita cinta dan menjadi umat Kanjeng Nabi. Itu satu-satunya jalan kita di akhir, pengen punya syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah yang bisa menolong, hanya Rasulullah yang bisa menentukan nanti kita. Sebab itu syafaat Rasulullah ya, pertolongan Rasul. Orang seharusnya disiksa
1 tahun, bisa 500 tahun, bisa hanya seminggu atau sebulan. Itu sahabat Rasulullah. Seharusnya ini disiksa orang, tidak disiksa. Itu sahabat Rasulullah. Seharusnya orang ini misalkan disiksanya beberapa lama, hanya sebentar. Sampai pertolongan Rasulullah itu menunjukkan kepada derajat surga. Seharusnya dia kelas ekonomi, naik dia kelas P. Itu sampai ke sana sahabat Rasulullah. Itulah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Hadis Rasulullah menerangkan tadi, man adoma maulidi kuntu syafian lau yaumal kiamah. Jangan ragu Bu, janji Rasulullah itu. Barang yang kita sumbangkan demi untuk maulid Nabi ditulis oleh Allah. Jangan ragu, insya Allah kecil, besar, yang penting ikhlas. Itu aja. Sebab tanpa ikhlas, aduh itu hambur pokoknya mah, mau terpakai. Kecil atau besarnya ikhlas kita memberikan. Itu dianggap mana? Tadi siapa keterangannya? Man anfaqo dirhaman, siapa saja memberikan sedekah, infak untuk maulid Nabi, seperti orang itu adalah menginfakkan bersedekah tidak itu sebesar gunung karang emasnya. Fisabilillah, di jalan perjalanan sabilillah, ngaluhurkeun, mengataskan agama Allah. Jangan sia-sia, nggak bakalan sia-sia harta yang sudah kita berikan. Tenaga, pikiran, insya Allah itu akan menjadikan saksi di akhirat bahwa kita umat Kanjeng Nabi, bahwa kita mengadakan perayaan maulid Nabi. Itu diantaranya. Itu juga adik-adik perlu diketahui, sebagaimana tadi sudah dikatakan waktu adik-adik ke depan, bahwa Kanjeng Nabi walama tama min hamdihi sallallahu alaihi wasallam ala masyhuril aqwalil marbiyah. Setelah sempurna 2 bulan dari kandungan Ibu Siti Aminah, lahirlah Rasulullah. Itu ya, setelah ditinggalkan oleh bapaknya yaitu Abdullah. Abdullah bapaknya siapa? Abdullah bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah siapa? Bapaknya Abdul Muthalib siapa? Bapaknya Abdul Muthalib siapa? Saya itu mah. Abdul Muthalib, asik, udah sampai situ aja dulu. Siti Aminah, siapa bapaknya? Yaitu Wahab, ingatkan itu ibunya Wahab ya. Jadi setelah umur 2 bulan di kandungan, lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah, itu ya. Itu perjalanan meninggalnya Abdullah. Itu diantara ada perintah kakeknya suruh berangkat ke Madinah dari Mekah, suruh membeli kurma untuk walimah katanya. Jadi suruh membeli kurma sebanyak-banyaknya untuk selamatan, untuk cenah itu selamatan itu Nabi Muhammad sebenarnya. Jadi belanja ke Madinah. Pas di Madinah di perjalanan balik pulang itu sakit. Jadi rombongan itu kaum Quraisy ke Mekah ke Madinah itu belinya rombongan, banyak kan, bukan 1 orang. Pas berangkat sakit mau pulang ke Mekah. Itulah meninggalnya di Madinah Abdullah diantaranya. Siti Aminah meninggalnya dalam umur 20 tahun. Meninggalnya Siti Aminah berumur 20 tahun. Itu Siti Aminah ya, diantaranya meninggalnya. Tadi dikatakan meninggalnya Siti Aminah, Kanjeng Nabi berumur di sana 6 tahun ya, sitatun ya. Itu banyak versi keterangan, ada yang sedang umur 4 tahun, ada yang umur 5 tahun, ada yang umur 6 tahun. Dari kitab Burdah dikatakan adalah 4 tahun ditinggalkan oleh ibunya itu ya, ditinggalkan oleh ibunya adalah umur 4 tahun. Itu dalam kitab Burdah dikatakan demikian. Ditinggalkan oleh Abdul Muthalib umur berapa? 8 tahun. Tuh tadi karena udah dikatakan ya. Setelah lahir Nabi Muhammad itu dapat 7 hari. Waktu kelahiran Kanjeng Nabi namanya anak yaitu Suwaibah. Laporlah kepada
Abu Lahab. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Di antaranya lah masih paman Kanjeng Nabi, gitu ya. Paman Kanjeng Nabi Abu Lahab itu. Itu Suwaibah lapor waktu lahir kepada Abu Lahab. Pas lapor, saking senangnya, saking gembiranya mendengar bahwa Aminah sudah lahir, itu Suwaibah itu abid sebenarnya, orang belian. Jadi berdekakanlah, dibebaskanlah oleh Abu Lahab. Saking senangnya dan bunganya itu gembira, disuruhlah itu Suwaibah. Sebab itu Kanjeng Nabi setelah 7 hari lahir, di antaranya disusuinya oleh ibu Suwaibah di antaranya. Setelah 7 hari setelah Abah, ibunya Siti Aminah, namanya Suwaibah. Itu perintah Abu Lahab. Nah, saking gembiranya, senangnya, Abu Lahab merintahkan kepada Suwaibah, silakan diurus. Itu cenak itu Muhammad, belum ada Muhammad ya, itu anak kecil, itu bayi, diurus oleh kamu. Nah, itu manfaatnya Abu Lahab, Bu, ya. Ini kepada kita yang dewasa. Abu Lahab masih belum Islam pada waktu itu, Bu. Belum Islam, Pak. Tapi dia senang adanya kelahiran Kanjeng Nabi, gitu. Gembira dia adanya lahir Kanjeng Nabi, itu Abu Lahab itu. Setelah dia meninggal dapat 1 tahun, itu Abu Lahab diimpi oleh Ibnu Abbas. Setelah setahun meninggal, ditanya oleh Ibnu Abbas dalam impiannya di dalam kubur, begini, wahai Abu Lahab, apa yang dilakukan oleh Allah kamu setelah meninggal ini setahun? Kata Ibnu Abbas. Kata Abu Lahab begini dalam kubur, waduh, saya setiap malam Senin kelahiran Rasulullah Kanjeng Nabi, saya nggak disiksa, katanya. Saking menghargainya Allah, menghormatinya Allah pada saya, sewaktu saya di dunia, waktu lahir Muhammad, saya senang dan gembira lahirnya. Cuma itu saja. Sampai sekarang, kalau itu malam Senin lahiran Kanjeng Nabi, itu Abu Lahab dimerdekakan, tidak ada siksa. Bahkan katanya keluar air dari cenak itu, jempol ini bisa diisap keluar air. Itu sampai ke sana. Padahal bukan Islam, masih kafir, tapi dimuliakan oleh Allah. Saling apa? Itu satu katanya kepada Suwaibah, silahkan hormat, urus itu baik, kalau bisa susui oleh kamu. Nah, saking gembiranya, sampai gembiranya dimerdekakanlah itu Suwaibah. Tadinya abid. Abid itu orang belian, Bu, artinya bisa dijual belikan manusia pada waktu itu. Sampai dibebaskan, dimerdekakan. Apa jawabannya? Karena gembiranya lahirnya Rasulullah. Itulah sampai di alam kuburnya Abu Lahab, setiap malam kelahiran Kanjeng Nabi tidak disiksa, diringankan siksanya. Jadi senang aja ya, tapi setiap malam Senin saja pas kelahiran Kanjeng Nabi diantaranya. Sampai katanya diceritakan keluar air dari jempolnya ini untuk diisap dan ada air untuk minum. Di mana, Bu, ahli neraka? Nggak ada, minta air kasih. Ada juga jawabannya, semuanya juga ahli neraka. Kalau minta air, dikasihnya air panas. Apa? Ma'un hamamun, air yang panas sampai diminum, sampai keluar semua isi perut dan usus sampai hancur. Itu siksa sebenarnya. Makanya kita ini yang lebih berhak, umat Nabi Muhammad, mengadakan Maulid Nabi, artinya gembira, senang adanya diutusnya Rasulullah. Itu, Bu, sebenarnya. Tadi Abu Lahab saja mendapatkan ciri istimewa dari Allah, padahal bukan orang kafir Islam. Belum dia begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau ada di depannya pada waktu itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka, sesungguhnya kamu. Nah, enggak sampai ke sana. Jadi meninggalnya non Islam, tapi setiap malam lahir Kanjeng Nabi itu dimuliakan oleh Allah. Satu jawaban, karena senang gembira adanya Rasulullah. Yang lebih berhak itu adalah kita di sini, Bu, yang jadi umatnya. Oke. Makanya kita mengadakan Maulid Nabi itu diantaranya pengen menjadikan pertolongan nanti di akhirat pada kita. Butuh semuanya. Semua Nabi Adam tidak bisa menjawab, tidak bisa menolong pada umatnya. Nabi Nuh, utusan yang pertama oleh Allah ke dunia, tidak bisa mampu untuk menolong. Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Isa tidak bisa,
Nabi Musa tidak bisa menolong umatnya. Kuncinya ada di Rasulullah. Maqamah mahmudah disebutnya, tempat yang dipuji nanti di akhirat semuanya. Hanya Rasulullah yang kena. Maka baiknya kita ini mengadakan kita peringat Maulid Nabi SAW tidak hanya lain, hanya untuk mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang lebih besar di sana. Jadi kata-kata syafaatul uzma itu artinya syafaat yang sangat luas dan besar kepada siapa bisa. Jadi sesama teman bisa syafaat, itu dari Nabi dulu, makanya Nabi ada kata-kata syafaatul uzma. Itu adalah syafaatul uzma, itu artinya begitu. Jadi kita sesama teman bisa saling menolong. Seorang guru kepada murid bisa menolong, anak kepada orang tua bisa menolong. Namanya syafaat, itu di akhirat akan terjadi. Cuma akan dibukanya oleh Rasulullah. Banyaklah contoh-contoh uswatun hasanah yang harus kita pegang, yang harus kita tiru dari Rasulullah SAW. Di antaranya kata Rasulullah, afdalul amal sholawatul khamsi wa afdalul akhlaq at-tawadu'i. Itu diantaranya kata Rasulullah. Figur daripada yang harus kita contoh dari Rasulullah adalah afdalul akhlaq. Yang paling afdal akhlak itu adalah at-tawadu'u, rendah diri kita. Jangan sombong. Baik cina rendah diri dalam harta kaya, rendah diri kita dalam ilmu, rendah diri dia kefakiran. Ya mangga susah kena sombong, nanti mana atas kesombongan anak. Gas mah susah misalkan sombong, apa yang akan disombongkannya? Orang kaya onaman misalkan sombong juga karena ada kekayaannya. Tapi tetap tadi akhlak yang paling afdal adalah tawadu'i, artinya rendah diri kepada Allah, rendah diri kita kepada sesama. Itu ada tuntunan kita. Jangan sekali kita mempunyai apapun harta benda disombongkan di hadapan Allah. Itu diantaranya kita harus teladani, harus ikuti. Kesombongan itu tidak boleh, harus rendah diri dan jangan itu tawadu kepada yang Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, diantaranya adik-adik kepada orang tua itu Rasulullah kenapa masih kecil ditinggalin oleh orang tua? Apa alasannya itu? Itu kodrat dan iradat Allah. Kenapa Rasulullah ditinggalin oleh orang tuanya sampai yatim? Itu ada sababiahnya, Po. Ada sababiahnya, Pak. Itu ditinggal bapaknya waktu umur 2 bulan dikandung. Ditinggalin ibunya umur 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Apa sababiahnya? Katanya begini, kata Ja'far Shadiq, supaya jangan ada hubungan kaitan sesama hak-hak makhluk diantaranya. Gitu. Jadi supaya ada urusan dosa sesama makhluk, jangan ada urusan dosa dengan orang. Gitu. Diantaranya. Jadi jangan sampai menemu seperti itu. Ada urusan kaitan urusan dengan makhluk, artinya dengan sesama. Itu. Walaupun memang itulah Nabi misalkan, tapi memberikan contoh kepada kita, artinya dilarang kita kepada orang tua. Itu diantaranya yang dikhawatirkan. Ini hanya contoh saja. Kalau Rasulullah sudah itisam, diraksa dan dijaga, nggak bakalan. Itu hanya supaya tidak ada kaitan urusan dengan makhluk, artinya dengan sesama, Kanjeng Nabi dengan orang tua diantaranya. Nah, itunya adalah kita berarti kepada orang tua jangan ada hubungan dan kaitan yang sangat merusak, yang kurang bagus menurut agama. Itu intinya kita. Rasulullah masih kecil ditinggalkan oleh orang tua. Jangan ada urusan dan kaitan dengan cenah itu manusia, dengan cenah makhluk. Sebab apa, adik-adik? Siapa saja yang menyakiti orang tua, man ada abawain dakhala an-nari. Siapa saja adik-adik semuanya, anak-anak menyakiti orang tua, baik dengan ucapan atau dengan tingkah laku, dakhala nari fi'il madi dalam grammar tata bahasa Arab tidak diragukan. Dakhala itu fi'il madi, kata dasar. Kalau sudah menunjukkan kata dasar dalam grammar tata bahasa Arab itu pasti nggak bakalan gagal lagi masuk neraka orang itu yang menyakiti orang tua diantaranya. So kata Rasulullah, ridal walidain rida Allah, suhtil walidain suhtillahi, katanya. Awas dah, kalau orang tua ridho dan senang pada anak, pasti Allah juga mengikutinya.
ridho dan senang pada anak itu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan anak-anak, adik-adik misalkan dibenci pada orang tua, nggak senang pada, Allah juga akan murka pada kita. Itu di antara hadis Rasulullahnya. Mana ayat Qur'annya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu ayat Qur'annya. Diperintahkan kita harus berbuat bagus dan baik kepada orang tua. Gitu ya. Di antaranya itu ayat Qur'annya. Wala taqul lahumā. Jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang menjadikan benci, tidak senang orang tua. Ini sebenarnya yang bagian, jangankan anak-anak kita yang hadir aja yang masih punya orang tua, begitu sama saja sebenarnya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkatalah dengan mulia, berkatalah dengan kata-kata yang enak kepada orang tua. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, jangan sekali-kali Anda menyakiti orang tua. Sebenarnya orang kalau sudah taat dan patuh pada orang tua, cek bahasa orang pandai, panggih ke kesenangan, panggih kemuliaan, itu diantaranya. Ini contoh Bu, kejadian di Rangkas. Saudara dari istri, kejadian ke orang tua, punya anak di Rangkas, punya anak di Bogor. Yang di Bogor agak kaya memang, suruh ke sana si orang tua itu, cuman nggak bisa lihat matanya. Pas makan semuanya, pas makan dia sendiri dikasih makan, kan nggak bisa lihat pengen minum. Airnya belum ada, air kobokan yang diminum oleh orang tua itu. Dia orang kaya lah anaknya, pengen minum nggak cepet dikasih, air kobokannya yang diminum. Itu kembali lagi ke Rangkas, ke anak yang biasa. Gimana orang anak yang di Cina Bogor itu tanya kayak ambruk semuanya sampai ke sana. Itulah ridha Allah, ridha walidain, ridha Allah. Makanya hati-hati orang kita menyakiti orang tua yang masih punya orang tua. Cek bahasa Sunda tadi saya katakan bahwa jangan anu taat, tunduk patuh hormat ke orang tua, panggih kayak kesenangan, pasti kemuliaan jangankan di dunia, di akhirat pun akan ketemu. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Hanya adik-adik pada orang tua, kalau datang ke rumah mengucapkan salam, doakan orang tua. Mau pergi juga kita dari rumah, mau ke sekolah atau mau kemana saja, mau keluar rumah, ucapkanlah salam, memberikan doa pada orang tua. Itu untuk salam. Itu ada ayat tahiyyatuhum fiha salam. Hormatilah, mengucapkan salamlah. Itu wa tahiyyatu ya salam keterangannya. Makanya kita semua adik-adik mengucapkan salam itu adalah sunnah hukumnya, tapi yang menjawabnya wajib. Doa itu ya diantaranya. Yes. Kalau kita pulang dari sekolah, ucapkan salam pada orang tua sampai mencium tangannya. Yang bagus mencium tangan orang tua itu 2 kali, atas dan bawah seharusnya. Itu adalah takdiman, wa takriman pada orang tua. Adik-adik ingatan ini, cara bersalaman ke orang tua ini 2 kali diciumnya tangannya, yang ini dan ini. Gitu seharusnya. Itu cara bersalaman yang bagus. Gitu. Jangan kisah begini, dah mama, dah papa, waduh. Selamat pagi, arti selamatnya cuma pagi. Selamat sore, selamatnya cuma sore. Itu ada bukan pelajaran Islam kita. Sudah. Ucapkan assalamualaikum. Itu adalah doa. Assalam itu termasuk karena asmaul husna diantaranya. Doa itu dari Allah itu langsung. Gitu. Baca ulum salam demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu diantaranya perintah-perintah Rasulullah, diutus oleh Allah syahidan, menjadi saksi pada umatnya. Nah kita ini akan jadi umatnya ini disaksikan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya supaya benar-benar kita menjadi umat Rasulullah? Harus ada cirinya.
Apa cara kita cirinya menjadi umat? Mengikuti semua aturan dan ajarannya. Berarti apa? Ya kita naik sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat witir 11 rakaat. Ada sholat witir cuma Ramadan saja kita mah 3 rakaat. Padahal tiap hari perintahnya paling banyak 11, pang 10-10 hiji, pang tedek-tedeknya belegu 11 rakaat. Sekali-kali kita harus 11 rakaat. Sholat awabin itu perintah-perintah Rasulullah, amal-amal Rasulullah itu. Sholat awabin berapa? 20 rakaat. Kulhu 3 kali, falak binas 2 setiap rakaat. Itu pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan kalau kita pengen diaku oleh umat Kanjeng Nabi. Kalau nggak bisa 20 ya 2 nggak jadi masalah. Yang penting lancar daripada tidak. Kemudian duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah itu adalah suatu pekerjaan Rasulullah. Sebab yang namanya sunnah-sunnah di Rasulullah itu wajib hukumnya, cuman kepada umatnya sunnah hukumnya gitu. Nah kita butuh pahala dan ganjaran untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Di dunia tidak punya uang, di dunia tidak punya beras, pasti kita akan makan juga. Janji Allah itu mah. Kalau bisa orang ada ruhnya, itu berjanji Allah. Setiap orang dikasih roh dalam dunia ini wajib ada bagiannya, nafkah dan rizki dari Allah. Itu di dunia. Walaupun artinya kita tidak dicari, pasti ada rizki. Itu di dunia ya. Tapi untuk perjalanan ke akhirat, kalau kita tidak dicari dari sekarang, waduh, terjerumuslah kita di akhirat. Di dunia saya katakan tadi, nggak kerja, nggak apa, pasti ketemu yang namanya makan. Rizki pasti diberikan janji Allah. Itu mah pasti. Setiap orang lahir ke dunia sudah disiapkan rizkinya sama Allah. Nah, tapi rizki untuk ke akhirat, kalau kita tidak cari, kalau tidak kasap di dunia ini, apa yang akan terjadi sana? Jadi kesenangan yang dicapai, kesenangan yang akan kita raih di akhirat, itu dicarinya sekarang di dunia ini. Ad-dunya majrahatul akhirat. Dunia ini tempat daripada menanam untuk kebaikan keselamatan akhirat. Itu diantaranya. Jangan merasa susah. Allah mengangkat derajat, Allah menghormati, menghargai bukan hartanya, bukan hartanya. Tadi nih kata ibu, apa tadi yang bertanya, yang pulang itu Ibu Karmin ya, bilang tadi surga itu bukan untuk orang yang kaya. Begini, tidak ada, saya belum menemukan bahwa yang sodako itu harus orang kaya, tidak ada, belum pernah. Ngaji dari Baros, Kadukawang sampai ke Jawa, Jawa Timur, Kediri beberapa tahun sampai ke Bandung, ke Tasik, belum pernah mendengar sodako itu hanya untuk orang kaya. Tidak ada, belum pernah melihat. Surga itu untuk semuanya, untuk orang kaya, untuk orang susah, untuk orang parkir. Bagaimana caranya kita juga harus bisa. Jadi enak amat kalau misalkan yang cina surganya untuk orang yang kaya. Makanya kita jangan mengukur gini, boro-boro yang mulu dan berujung mulai bias bagi Allah. Jangan bilang begitu. Bagaimana kita, kapan kita mau mendapatkan pahala? Kapan kita akan masuk surganya? Kalau bilang susah, tidak bisa. Surga itu untuk orang yang takwa. Surga itu orang yang buat cerita amal ibadah. Gitu. Sebab nanti di akhirat Allah akan menghormati, menghargai, memuliakan kepada orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Qur'annya, inna akramakum indallahi atqakum. Walam yakul malan, walam yakul wajhan, walam yakul asana suara, wa ghairi dalik. Bal nafsi ghairi dalik, rajul ila nafsi. Katanya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang lebih mulia di hadapan Allah, yang akan dihargai, dihormati oleh Allah, itu ayat Quran surat An-Nahl ya. Atqakum ay ajzaukum, orang yang banyak ibadahnya pada Allah. Walam yakul malan, di akhirat Allah tidak akan menanyakan harta benda. Walam yakul wajan, Allah tidak akan menanyakan pangkat. Walam yakul suaratan asana, tidak menanyakan gelis, kaset, gagah, pariga, tidak akan ditanyakan. Tapi yang ditanyakan, yang akan dapat penghormatan adalah kemuliaan di hadapan Allah, walaupun itu orang susah,
ibadah bodoh, itu yang akan menjadi kehormatan. Buat apa orang kaya hartanya banyak kalau tidak ibadah, tidak menjamin di akhirat. Ya manggas mah susah di alam dunia, ke ibadah misalkan rugi di dua tempat. Di alam dunia manggih teu kasenang lejuna, di akhirat teu manggih oge kasenang aya disiksa karena meninggalkan perintah-perintah Allah. Jadi perintah Allah itu tidak memandang mau kaya, mau fakir, mau susah, harap derajatnya di hadapan Allah. Satu yang akan diangkat oleh Allah adalah orang yang banyak ibadahnya pada Allah, orang yang takwa pada Allah. Itu ayat Quran, pasti itu ayat Quran akan kesana arahnya. Satu lagi keterangan yang saya keluarkan, kita memberikan sedekah ini ya, muludan insya Allah inna fi shadaqati khamsa khisalin, yang memberikan sedekah. Dalam sedekah itu ada 5 perkara manfaat kembali kepada dirinya. 1, tazidu fi amwalihim, akan dilebihkan lagi harta bandanya. Kalau tidak dilebihkan harta bandanya, kata Rasulullah, dawaun lil maradi, akan menjadi obat pada dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak menjadikan dari obat pada dirinya, yang fa'allah ta'ala al-bila, setiap akan ada cocoba dan belai musibah terhalang oleh sodakoh itu. As-sodakotu tanpa ulbal, sodakoh yang akan menyerang, yang akan menolak daripada balai. Contoh cerita, Nabi Sulaiman punya umat namanya Jaid. Jaid ini namanya. Si Jaid ini suka mengambil telur manuk di atas pohon cengkeh. Cerita nih, kenyataan. Itu manuk, setiap dia bertelur, diambil telurnya sama Mang Jaid itu yang punya pohon cengkeh itu. Tuh manuk itu lapor ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, gimana ini telur saya? Kalau saya sudah bertelur 2-3 diambil oleh Ki Jaid tuh. Naik dia ke atas pakai teraje. Bilang ke Nabi Sulaiman. Gimana kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memerintahkan jin, tolong jaga itu telurnya manuk tuh, manuk dikukur. Tolong dijaga supaya jangan diambil lagi oleh Mang Jaid tuh yang punya pohon cengkehnya. Itu kata Nabi Sulaiman kepada jin supaya dijaga. Pokoknya mah kalau ada dia naik lagi ke atas, lemparkan sejauh-jauhnya ke masyrik dan ke maghrib, kata Nabi Sulaiman. Janji Nabi Sulaiman ke manuk itu apa dikukur itu, tenang, saya akan utus jin untuk menjaga telur kamu. Nggak bakal ada lagi. Sebab kalau ada dia naik lagi ke atas, akan saya lempar badannya ke masyrik atau ke maghrib. Itu kata Nabi Sulaiman kepada jin, itu memerintahkan seperti itu supaya menjaga telurnya, supaya jangan diambil lagi oleh Mang Jaid itu yang punya pohon cengkeh itu. Itu janji manuk, apa Nabi Sulaiman ke manuk. Nah, setelah bertelur lagi, ini Mang Jaid udah beberapa kali mau naik lagi, mau ngambil lagi, padahal sudah dijaga oleh siapa di atas? Oleh jin, sudah dijaga. Gimana ceritanya? Pas mau naik lagi, dapat 1 meter, ada orang minta-minta ke dia, turun lagi nggak jadi. Ada orang yang minta, tadi misalkan ada musafir, turun lagi dia dapat 1 meter, turun lagi, ngasih sedekah dulu kepada orang yang minta itu, yang musafir, minta dulu, dikasihlah beras 2 liter 3 liter. Setelah itu naik lagi, setelah naik lagi datang ke atas, mau dilempar oleh jin perintah Nabi Sulaiman, didahului oleh malaikat perintah Allah. Jadi bukannya si orang itu yang dilempar, tapi jin penjaga Nabi Sulaiman itu yang dilemparkan oleh malaikat yang perintah Allah. Gimana? Si burung itu lapor lagi ke siapa? Ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, gimana ini katanya sudah dijaga telur saya, kok ini hilang lagi? Nggak ada. Saya udah perintahkan ke jin, nggak ada jin katanya. Waduh, jin nggak ada. Itu telur saya diambil lagi oleh Mang Jaid. Dipanggillah si jin itu. Kapan saya perintahkan saya oleh kamu untuk menjaga telur itu? Iya, saya menjaga ya Rasul. Kanjeng Nabi Sulaiman, kenapa? Aduh, saya dilempar oleh malaikat perintah Allah.
Bukan saya melempar yang mau ngambil telur, saya yang dilempar. Sampai jauh saya dilempar oleh malaikat perintah Allah. Ditanyalah, ada cenah wahyu kepada Nabi Sulaiman, kenapa sampai ditolak balainya mau dilempar orang yang mau ngambil telur itu? Tuh, waktu naik lagi itu menjadikan sodako itu 2 liter 3 liter tuh, itu yang menjadikan tolak balanya. Guys, yarfa'allahu ta'ala al-bala'an, akan menghilangkan, menjauhkan daripada cenah apa balai atau musibah. Itu diantaranya. Keyakinan kita bahwa zaman Nabi Sulaiman seperti itu. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 12 ya. Itu. Hadis 2 lagi, orang yang sedekah adalah katanya itu ya, yamuru ala sirati kalbarkil khotifi. Nanti kita di alam akhirat itu akan melewati jembatan, Bu. Sirat namanya. Kecilnya kayak celah rambut dibelah 7. Seketna alabatan pedang. Akan terjadi. Sirat namanya, itu jalan yang akan kita. Nah, bagi orang yang sedekah rajin, ikhlas, tidak riya, tidak melihat orang lain, nah itulah akan terjadi. Wayamuruna, melewatnya kabarkil khotibi, seperti kilat yang menyambar. Itu makanya kalau bisa sedekah itu tangan kanan yang ngasih, tangan kiri jangan yang tahu. Kau mau teman bisa diungkit-ungkit di baik misalkan. Lamun ai kita sekolah mual beres, sombong namanya. Kenapa gitu? 20 tahun sekian itu, 20 tahun yang dulu itu sekolah SD 1. Kalau nggak saya sebagai pimpinannya nggak bakalan beres itu SD 1. Wah, itulah akan hancur pahalanya, bilang begitu. Jadi yang namanya kebaikan bungkus, rahasiakan, jangan diungkap dan diungkit. Akan lebur walaupun sudah 20 tahun, akan lebur walaupun sudah 50 tahun. Kalau bilang begitu, nggak bakalan beres terus SD 1 itu kalau nggak ada saya. Sumbangan saya di sana paling besar, 100 sak saya misalkan, itu akan lebur, tidak ada dan tidak bisa dikembalikan lagi. Itu akibat riya namanya, tidak bisa akan kembali. Tuh makanya sedekah itu harus ikhlas dan tidak harus kita riya kepada orang lain. Jangan diungkit-ungkit, jangan diungkit. Yang sudah saja. Saya tanya, kalau kita cuma misalkan BAB, diobrolin kepada teman. Kalau kita BAB saya mah merah misalkan, BAB saya mah kecil, diomongin pada orang. Nah, sedekah itu seperti itu. Kalau sudah dibuang, udah kayak BAB aja. Jangan diobrolin, jangan dilihat juga enggak ke belakang. Itu kalau BAB. Nah, BAB itu bagaikan kita sedekah. Jadi udah jangan dibicarakan dan jangan dilihat kembali. Itu namanya ikhlas. Makanya kita kalau BAB kan kita ikhlas semuanya. Ikhlas ya kita semuanya. Kalau BAB kan, waduh tenang gitu di kamar mandi. BAB itu makanya sedekah seperti itu. Yang terakhir, orang yang bersedekah yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin ay bila adabin. Orang yang bersedekah manfaat untuk muslim, manfaat untuk manusia dan untuk dirinya. Yadkhulu al-jannata, pasti bakal asup ke surga bighairi hisab, tanpa ada hisaban amal. Bila adabin, tanpa siksa lagi, langsung aja masuk ke surga. Maaf Allah, amin ya rabbal alamin. Itu diantaranya inti daripada Maulid Nabi. Banyak yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Sebagaimana annal itina bi Maulidin Nabi, kata Syekh Nawawi Tanaharan ya dalam kitab Badari Sur, annal itina bi Maulid, sesungguhnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah min akrabil adam, setengah daripada ibadah ke Allah. Ibadah setengah agung-agungnya, besarnya ibadah ke Allah. Nah, judul daripada Maulid Nabi ini gini, Dikru Maqasidin Nabawiyah katanya. Itu harus begitu. Mauludan itu katanya, sebutkan tujuan Rasulullah diutus ke alam dunia ini apa. Itu harus begitu. Bacakan ayat-ayat Quran yang bersesuaian dengan diutusnya Rasulullah. 3 syarat itu mauludan. Yang terakhir adalah adakan kue dan air minum. Ada kue dan air minum? Ada. Kalau airnya saja, waduh, air lagi kue lagi kalau air mah. Itu 3 syarat daripada Maulid Nabi, kata Syekh Nawawi Tanaharan. Jadi bi'at amit to'am, ada makanan.
gitu ya. Wa qiraatil Quran disebutkan ayat-ayat Quran yang berhubungan berkaitan diutusnya Rasulullah. Itu ya ayuhan nabi inna arsalnaka tuh, itu yang berkaitannya. Wa dzikru qasaidin nabawiyah, diutusnya Rasulullah ke dunia apa? Kita sudah buktikan tadi dia bahwa kita harus ibadah kepada Allah mengikuti jalan ulama Rasulullah. Itulah diantaranya. Udah berapa jam ini? Jam ya? Udah. Mau pengumuman yang nulis jalan-jalan kalau lebih panjang naik sado abrug-abrugan. Kalau bicara dan ngomong panjang-panjang ini betul bisa kekambekan. Tolong dibantu yang mengucapkan Bapak Guru. Umur berapa Siti Aminah meninggal? Bukan bilang, harus ngacu. Bukan menjawab, tapi buku itu Bapak bisa. Enggak menjawab, tapi tangannya cepat. Gitu. Siap, yang kedua. Pada waktu kelahiran Kanjeng Nabi disebut tahun apa? Pak? Ya. Tahun gajah ke depan. Tuh. Yang kedua, dulu situ. Siapa bapaknya Abdul Muthalib? Itu. Ya, ke depan. Itu. Nah, siap. Yang ketiga, di mana dilahirkannya Kanjeng Nabi? Di Mekah. Ya, ke depan. Nah. Berapa lagi? 2 lagi. Pertanyaan 2 lagi. Jangan menjawab tapi angkat tangan. Ya. Di mana dikuburnya Kanjeng Nabi? Udah, diam. Di Madinah. Tuh. Satu lagi. Satu lagi. Siap? Siapa nama saya aslinya? Aslinya tahu nggak aslinya? Namanya aslinya tahu nggak? Siapa? Hah? Nah itu yang benar. Tapi dia baca gitu. Kalau Hasim saja itu mah yang dia bapaknya Abdul Muthalib dong. Kalau Hasim saja mah ya. Tuh yang benar ini kata siapa tadi misalkan ayat siapa? Haji Hasim. Ah, berarti udah baca ini di sana tuh ya. Oke, gitu ya. Ya terima kasih atas perhatian ibu semuanya. Ini hanya sekadar untuk perhatian anak-anak saja Bu. Sebenarnya saya supaya banyak kita diam, supaya bisa mendapatkan masalah. Tangan dong. Mohon maaf Bu atas kekurangan dan kelebihan saya karena kata saya dalam hal ini mudah-mudahan ada manfaat pada diri saya juga pada kita semuanya. Doa ya, doa aja langsung. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam rasulillah ajmain. Amin rabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yu'affi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaka wa anta musta'an wa anta Allahumma hasil maqasidana wa hasil muradana ya wasil muradana wa maqasidu fi dunya wal akhirah. Allahumma qudi salamah wal afiyah wasyah. Allahumma tabib umurana wa sa'adana fi barakati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa dhurriyyatana wa sholihan aliman faqihan min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli ta'at wa la taj'alna nasibadoin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunin imama. Rabbana ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Juara tangkis pertama Ibnu dari kelas 5A. Juara tangkis kedua Syifa dari kelas 5B. Dan ketiga Anna dari kelas 4A. Kemudian selanjutnya juara piala kecil pertama diraih oleh Najwa dari kelas 5B. Juara kedua oleh Siti dari kelas 6A dan juara ketiga oleh Siti Silky dari kelas 4A. Punten. Nah, inilah para juara kita, juara-juara piala kecil dan juga tangkis. Selamat dan sukses. 1, 2, 3. Juara kedua oleh Hana dari kelas 3B dan juara ketiga oleh Wilda yang diwakilkan temannya dari kelas 3A. Ya, selamat ya. Izin, punten. Siap. Ke sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih.